Malam itu, jalanan sepi dibasahi hujan tipis. Raka baru saja pulang lembur dari kantor. Tubuhnya lelah, matanya berat. Ia menyetir sendirian menembus kabut yang menggantung rendah di jalan pegunungan. Musik pelan mengalun dari radio, tapi tak cukup untuk menahan kantuk yang perlahan menggerogoti kesadarannya. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Raka menginjak rem sekuat tenaga, tapi semuanya terlambat. Mobilnya oleng, menabrak pembatas jalan, lalu terguling ke lereng kecil. Gelap, dingin, lalu hening. Ia tak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Yang ia ingat hanya samar-samar suara sirine dan langkah kaki terburu-buru. Ketika matanya kembali terbuka, ia sudah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Ruangan itu suram, lampunya kuning temaram, dan bau antiseptik begitu menyengat. Seorang suster berdiri di samping tempat tidurnya. Wajahnya putih pucat, rambutnya disanggul rapi, dan seragamnya tampak kuno, mirip seperti seragam suster zaman dahulu. Ia tidak berkata-kata, hanya mengusap dahi Raka dengan lembut sambil menatap lurus ke matanya. Tatapannya dingin, tanpa emosi. "Di mana saya?" tanya Raka lirih. Suster itu hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi tanpa menjawab. Anehnya, langkah kakinya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Tidak ada derap sepatu, tidak ada derit lantai. Hanya keheningan. Raka mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Ia memandang sekeliling. Ruangan itu tua, cat temboknya mengelupas, dan kaca jendelanya buram. Di atas meja kecil, terdapat termos air, segelas obat, dan catatan medis kuno yang ditulis tangan. Keesokan paginya, ia terbangun dan melihat suster yang berbeda. Suster ini terlihat modern, mengenakan seragam biasa, dan tersenyum ramah. Kondisi Mas Raka sudah mulai stabil. "Syukurlah bisa selamat," katanya. Raka mengangguk pelan. "Tadi malam, ada suster lain yang merawat saya. Seragamnya beda, kuno sekali. Dia tidak bicara, cuma berdiri saja." Suster itu tampak bingung. "Tadi malam, tapi yang jaga hanya saya dan 2 perawat lainnya. Tak ada suster dengan seragam seperti itu." Raka terdiam. Ia mulai merasa aneh. Tapi ia mencoba menganggap itu hanya efek trauma pasca kecelakaan. Mungkin halusinasi, atau mimpi. Tapi malam berikutnya, sosok itu muncul lagi. Saat semua lampu sudah padam dan ruangan diselimuti kegelapan, pintu kamarnya terbuka perlahan. Suster yang sama melangkah masuk. Wajahnya tetap pucat, dan tatapannya kosong. Ia menghampiri Raka, memegang tangannya dengan dingin, dan meletakkan tangan lainnya di atas dadanya. "Tenang saja, kau aman di sini," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Raka gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Jantungnya berdegup cepat. Ia menutup mata, berharap ini semua hanya mimpi. Ketika ia membuka matanya lagi, sosok suster itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, ia kembali bertanya kepada perawat yang datang. Tapi jawabannya tetap sama, tidak ada perawat lain yang berjaga malam itu selain tim reguler. Mas Raka yakin tidak bermimpi. "Aku sadar, aku tidak tidur, aku melihatnya 2 kali, tegas Raka. Suster itu hanya tersenyum canggung dan meninggalkannya. Beberapa hari berikutnya, Raka mulai mendengar cerita dari pasien-pasien lain. Tentang seorang suster dengan seragam kuno yang kadang muncul di malam hari. Ia tak bicara, tak meninggalkan jejak, tapi selalu muncul ketika pasien sekarat atau dalam kondisi antara hidup dan mati. Mereka menyebutnya Suster Lilis. Konon, suster itu meninggal karena dibunuh oleh pasien gila puluhan tahun silam. Namun arwahnya masih berkeliaran di rumah sakit tua ini, merawat mereka yang nyaris mati, membimbing mereka menuju kematian dengan lembut dan senyap. Raka menolak percaya, tapi luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Terlalu cepat, bahkan, dokter pun bingung. Seakan tubuhnya dipulihkan oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan setiap malam, suara langkah suster itu kembali terdengar. Tanpa suara, tanpa bayangan, Raka tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata,
bayangan wajah pucat Suster Lilis muncul dalam benaknya. Ia tak tahu kenapa, tapi keberadaan sosok itu terasa berbeda. Bukan menakutkan dalam arti mengerikan, tapi mengganggu. Ada sesuatu yang tidak wajar dari cara dia menatap, dari cara dia menyentuh, dari cara dia berjalan. Dan yang paling membuatnya bingung, suster itu tak punya bayangan. Ia sadar akan hal itu ketika malam sebelumnya, cahaya lampu koridor menyinari pintu kamarnya. Saat Suster Lilis berdiri di ambang pintu, tubuhnya diterangi dari belakang, namun tak satu pun bayangan jatuh ke lantai. Seolah-olah cahaya menolak menyentuhnya. Pagi harinya, Raka memberanikan diri berbicara dengan seorang pasien tua di ranjang seberang. Namanya Pak Kusno, sudah dirawat cukup lama karena komplikasi paru-paru. Suaranya serak, tapi tatapannya penuh keyakinan. "Mas lihat suster itu juga?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. Suster tua, wajahnya pucat, seragam putihnya seperti dari zaman dulu. Pak Kusno menarik napas panjang. "Dia sudah lama ada di sini. Sejak saya pertama kali dirawat pun, sudah banyak pasien yang ngomong soal dia. Tapi yang benar-benar pernah lihat langsung, biasanya mereka gak bertahan lama." Dek, jantung Raka berdetak tak karuan. "Maksudnya, meninggal?" Pak Kusno mengangguk perlahan. "Atau hilang. Ada yang tiba-tiba sembuh, lalu pulang, tapi keluarganya bilang mereka gak pernah pulang. Ada juga yang malam-malam menghilang dari kamar, gak pernah ditemukan." Raka menelan ludah. Cerita itu terdengar terlalu absurd untuk dipercaya, tapi setiap detail terasa masuk akal jika dikaitkan dengan pengalamannya sendiri. Malamnya, Raka memutuskan tidak tidur. Ia ingin memastikan kebenaran itu. Dengan senter kecil dari laci meja, ia duduk di kursinya menunggu. Jam berdetak lambat, pukul 1 dini hari, koridor sunyi. Semua pasien tidur, tapi saat jarum jam bergeser ke pukul 2, suara langkah itu kembali terdengar. Tep, tep, tep. Suster itu muncul dari ujung lorong. Rambutnya tersanggul rapi, seragamnya putih kusam, dan matanya kosong. Raka menyalakan senter kecil dan mengarahkannya langsung ke sosok itu. Terang, tapi lagi-lagi, tak ada bayangan. Tidak di dinding, tidak di lantai, tidak di sekitar kakinya. Suster Lilis melangkah pelan ke arahnya. Tapi malam ini, ia tidak masuk ke kamar. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap dalam. Mulutnya bergerak-gerak seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Hanya gerakan bibir yang samar. "Apa yang kau mau?" bisik Raka. Suster itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke lorong belakang rumah sakit. Lorong yang biasanya terkunci dan tidak dilewati staf biasa. Kemudian perlahan, ia berbalik dan berjalan menuju lorong itu, lalu menghilang di balik bayangan tembok. Keesokan harinya, Raka menanyakan tentang lorong tersebut kepada seorang perawat. "Itu akses lama ke ruang isolasi dan penyimpanan. Sudah ditutup bertahun-tahun," jawabnya. "Ada yang bisa masuk ke sana?" Perawat itu tampak ragu. "Sebenarnya tidak. Pintu besinya dikunci dan kuncinya disimpan kepala instalasi." "Kenapa, Mas Raka?" Raka menggeleng cepat. "Enggak, cuma penasaran." Tapi rasa penasarannya tak padam. Justru bertambah besar. Saat malam menjelang, Raka menyelinap keluar dari kamarnya. Ia menyusuri lorong rumah sakit sambil menyembunyikan langkah. Tak ada CCTV di bagian sayap tua, dan tak ada staf yang berjaga malam di lorong belakang. Ia sampai di depan pintu besi besar berkarat, bertuliskan, "Ruang isolasi, dilarang masuk." Tapi keanehan terjadi, pintu itu terbuka sedikit, gagangnya dingin, dan suara engselnya mengerang saat didorong. Raka masuk perlahan. Ruangannya gelap, pengap, dan berdebu. Bau kapur barus dan karat menyengat. Di dalam sana, ia melihat barisan tempat tidur tua dan tirai yang menggantung compang camping. Di ujung ruangan, ada meja kecil dengan catatan usang. Di atasnya, tergantung foto seorang wanita muda berseragam suster kuno. Wajahnya, sama seperti suster yang menemuinya malam-malam. Di balik foto itu tertulis, "Suster Lilis,
tahun 1968 sampai tahun 1973. Gugur dalam tugas. Setelah menemukan foto dan catatan tentang Suster Lilis di ruang isolasi tua itu, Raka makin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan rumah sakit ini. Tapi yang membuatnya paling penasaran adalah arah yang ditunjuk oleh suster hantu itu di malam sebelumnya, sebuah lorong sempit di balik ruang isolasi, lorong yang tak tercantum di denah manapun. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri meminta salinan denah rumah sakit pada staf administrasi dengan alasan mengisi waktu luang. Denah itu tampak lengkap, ruang UGD, kamar rawat, laboratorium, ruang ICU, bahkan area taman belakang. Tapi tidak ada satupun lorong sempit seperti yang ia lihat malam itu. Penasaran, Raka mencocokkan denah itu dengan apa yang dia lihat di malam sebelumnya. Ada bagian tembok yang tidak terjelaskan, seolah ruang kosong tanpa fungsi. Tepat di balik ruang isolasi. Tempat yang tidak boleh ada, tapi ternyata ada. Malam itu, ia kembali menyelinap. Senter kecil di tangan, napasnya pendek-pendek karena tegang. Ia melintasi lorong sunyi menuju ruang isolasi yang kemarin. Bau lembab dan kapur barus masih menyengat. Tapi kini, ia mencari celah, dinding yang mungkin berlubang, pintu tersembunyi, atau sesuatu yang bisa membawanya masuk ke lorong itu. Dan ia menemukannya. Di balik lemari besi berkarat yang menyender pada dinding, ada sebuah celah tembok yang terbuka sedikit. Raka mendorong lemari itu perlahan dengan seluruh tenaga. Suara berderit keras menggema. Di balik tembok, sebuah pintu kecil muncul. Kayunya tua dan catnya mengelupas. Dengan tangan gemetar, Raka memutar gagangnya. Pintu itu terbuka pelan, dan aroma basah serta apek langsung menerpa wajahnya. Lorong itu gelap, sempit, dan panjang, seolah menelan cahaya. Dindingnya terbuat dari bata kasar, dan hanya ada lampu-lampu redup yang berkelap-kelip, seperti hidup segan mati tak mau. Ia melangkah masuk, langkahnya menggema, semakin dalam ia berjalan, semakin dingin suasananya. Lorong itu seperti membawa Raka menjauh dari dunia nyata. Dan di tengah lorong, ia mendengar sesuatu, suara tangisan. Tangis bayi, lemah dan terputus-putus. Raka menghentikan langkah. Di lorong yang tak seharusnya ada, suara itu terdengar sangat nyata. Ia mengikuti arah suara, sampai tiba di sebuah pintu besi kecil bertuliskan, unit bayi, khusus isolasi. Raka mengernyit, kenapa ada unit bayi di tempat seperti ini? Ia membuka pintunya perlahan. Di dalam, ruangan itu kosong, tidak ada inkubator, tidak ada perawat. Hanya ranjang-ranjang kecil berjajar dengan selimut tipis. Di dinding, tertempel kertas lusuh berisi catatan harian. Bayi ketujuh tidak bertahan. Suster Lilis menangis semalaman. Raka bergidik. Ia menengok ke sekeliling, dan saat itu juga, lampu ruangan mulai mati satu persatu. Klik, 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 hingga tinggal satu lampu yang menyala di ujung ruangan. Di bawahnya, sosok perempuan berdiri membelakangi Raka. Seragam putih kusam, rambut disanggul, tubuhnya kaku. Ia mengguncang ranjang kecil dengan lembut. Perlahan, ia menoleh. Suster Lilis. Wajahnya kini tampak lebih jelas. Pucat, namun basah oleh air mata. Tangannya menunjuk ke ranjang kecil di dekat Raka. Temani dia, jangan biarkan dia sendirian, bisiknya lirih. Ketika Raka menunduk ke ranjang yang ditunjuk, ia melihat sesosok bayi, dengan tubuh membiru dan mata terbuka. Namun tubuh itu perlahan menghilang menjadi kabut tipis. Raka menjerit, ia berlari keluar lorong, menabrak dinding, menendang pintu, hingga akhirnya kembali ke ruang isolasi dan menyusuri koridor ke ruang perawat. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Ketika sampai, semua staf perawat menatapnya heran. Mas Raka, kamu dari mana? Raka tak bisa menjawab, bibirnya kaku. Ia hanya menunjuk ke arah ruang isolasi. Salah satu perawat, yang tampaknya cukup senior, mendekatinya dan berbisik, kalau kamu sudah sampai ke lorong itu, artinya kamu sudah dipilih.
Dipilih untuk apa? Tanya Raka dengan suara nyaris tak terdengar. Perawat itu menatapnya dalam, dan dengan nada rendah ia berkata, untuk tidak pernah benar-benar keluar dari rumah sakit ini. Setelah kejadian di lorong terlarang itu, Raka merasa dirinya mulai berubah. Ia lebih sensitif terhadap suara-suara kecil, lebih peka terhadap kehadiran yang tak kasat mata. Bahkan saat siang hari, ia merasa selalu diawasi. Bukan oleh suster atau staf rumah sakit, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suatu sore, saat Raka sedang duduk di kursi dekat jendela, ia mendengar suara tawa anak kecil dari lorong. Ia menoleh, tapi lorong itu kosong. Tak ada siapapun. Rumah sakit ini bukan rumah sakit anak, dan pasien di lantai ini semuanya dewasa. Ketika suster jaga datang membawa makan malam, Raka bertanya, "Suster, tadi ada anak kecil lewat ya?" Suster itu terdiam, wajahnya berubah. "Mas Raka dengar juga." "Dengar apa?" "Tawa itu." Raka mengangguk. Suster itu hanya menghela napas dan pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tapi malam itu, Raka tahu ia harus menyelidiki lebih jauh. Ada terlalu banyak keanehan yang tidak bisa ia abaikan. Sekitar pukul 2 dini hari, ia kembali keluar dari kamarnya. Kali ini, ia menuju lantai bawah rumah sakit, tempat yang sudah jarang dipakai. Lantai itu gelap dan pengap. Tangga kayunya berderit setiap diinjak. Di ujung lorong, ia menemukan satu ruangan dengan pintu terbuka. Di dalamnya, deretan ranjang tua berjejer rapi. Tidak ada pasien, tapi di atas masing-masing ranjang tergantung catatan kecil. Bukan nama, bukan umur, bukan diagnosa, hanya satu kata tertulis, anonim. Dan angka, seperti, anonim tanda pagar 12, anonim tanda pagar 37, anonim tanda pagar 45. Raka merinding, ia berjalan perlahan ke salah satu ranjang, mengangkat catatan yang tergantung, dan membacanya. Isolasi sejak tanggal 14 Maret tahun 1982. Tidak ada identitas, tidak ada kunjungan, tidak ada catatan keluar. Ia berpindah ke ranjang lain. Isolasi sejak 1991. Pasien tidak berbicara, tidak makan, tidak tidur, tidak mati. Dek, kata-kata terakhir itu membuat Raka mundur. Ia mulai menyadari, ini bukan sekadar catatan pasien biasa. Ini, bukan manusia biasa. Suara lirih mendadak terdengar di belakangnya. Jangan bangunkan mereka. Raka berbalik cepat. Suster Lilis berdiri di ambang pintu, wajahnya setengah tertutup bayangan. Kali ini ia tampak lebih jelas, lebih hidup, namun tidak sepenuhnya. Matanya basah, seperti menangis. Mereka tidak punya tempat di dunia ini lagi, ucapnya. Siapa mereka? Tanya Raka gemetar. Pasien-pasien yang dilupakan, yang ditolak oleh dunia, yang tidak pernah dijemput. Mereka datang, dan tidak pernah pulang. Raka menoleh ke ranjang-ranjang yang tertutup selimut lusuh itu. Di bawahnya, ia mulai melihat bayangan samar, tubuh-tubuh kurus, wajah-wajah kosong, mulut yang terbuka tanpa suara. Mereka tidak tidur, mereka menunggu. Mereka semua masih di sini. Bisik Raka. Suster Lilis mengangguk pelan. Aku menjaga mereka, satu-satunya yang bisa mereka percaya. Kenapa aku bisa melihat ini semua? Tanya Raka lagi. Suster itu melangkah mendekat. Tangannya terulur, menyentuh pundak Raka. Sentuhannya dingin, menusuk tulang. Karena kamu pernah berada di ambang kematian, Raka. Dan itu membuka matamu ke tempat yang seharusnya tertutup. Raka ingin pergi, tapi tubuhnya terasa berat. Kakinya sulit digerakkan. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seperti tangan-tangan tak terlihat merayap dari bawah ranjang, menggenggam kakinya. Tiba-tiba, semua lampu di ruangan itu padam. Dalam gelap, terdengar napas berat. Bukan satu, tapi banyak. Suara rintihan, suara ketukan ranjang, suara cakaran di lantai. Lalu, terdengar bisikan serempak dari seluruh sudut ruangan. Temani kami, jangan pergi, temani kami. Raka menjerit. Ia mendorong tubuhnya keluar ruangan, merangkak menuju tangga,
lalu berlari menaiki anak tangga meski lututnya berdarah. Sampai akhirnya ia terhempas ke lantai utama, terengah-engah dan pucat. Perawat yang berjaga menatapnya panik. "Mas Raka kenapa?" Tapi Raka tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke arah bawah, ke tempat para pasien yang tak pernah dikenal, tak pernah dikunjungi, dan mungkin tak pernah benar-benar mati. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jika kamu ingin, aku akan lanjutkan dengan narasi 5, kamar 308 tidak pernah ditempati. Ingin dilanjutkan sekarang? Berikut adalah narasi 5, kamar 308 tidak pernah ditempati. Bagian kelima dari cerita urban legend, aku dirawat oleh hantu suster, sepanjang sekitar 4000 karakter. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Narasi 5, kamar 308 tidak pernah ditempati. Raka tak bisa tidur setelah kejadian di ruang bawah tanah. Seluruh tubuhnya menggigil, dan setiap sudut rumah sakit kini terasa berbahaya. Tapi satu hal membuatnya semakin penasaran, Suster Lilis tidak pernah muncul tanpa alasan. Semua penampakannya seperti petunjuk, seperti mengarahkan Raka untuk melihat sesuatu yang disembunyikan. Dan malam ini, ia kembali menunjuk ke sebuah ruangan. Tepat saat jam menunjukkan pukul 1.45, Suster Lilis muncul di lorong, berdiri dengan kepala tertunduk, lalu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke satu pintu, kamar 308. Raka mengernyit. Ia tahu kamar itu. Kamar 308 berada di ujung lorong lantai 3, dan sejak ia pertama kali dirawat di rumah sakit ini, kamar itu selalu kosong. Tirainya selalu tertutup rapat, tidak ada aktivitas keluar masuk. Bahkan dalam laporan daftar pasien, kamar 308 tidak pernah tercantum. Pagi harinya, Raka memberanikan diri bertanya kepada perawat. "Suster, kamar 308 itu kenapa nggak pernah dipakai?" Suster itu langsung berhenti mengisi catatan medis, lalu menatapnya lama. Wajahnya berubah serius. "Mas Raka dengar dari mana?" "Cuma lihat, tiap malam kosong, tapi kayaknya ada orang." Suster itu menghela napas. "Dulu, kamar 308 itu pernah jadi ruang rawat ICU sebelum dipindah ke lantai 4. Tapi setelah satu kejadian, ruang itu dikosongkan." "Kejadian apa?" desak Raka. Suster itu menunduk. "Ada pasien koma yang dirawat di sana. Tidak diketahui keluarganya. Suster Lilis yang merawat dia. Tapi suatu malam, pasien itu menghilang. Tak pernah ditemukan. Sejak itu, Suster Lilis juga tidak pernah terlihat lagi." Jantung Raka berdegup kencang. Suster Lilis dan pasien yang hilang. Dan kamar itu, malam harinya, seperti biasa, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Raka menyelinap keluar, menyusuri lorong ke lantai 3. Pintu kamar 308 tampak tertutup rapat, tapi tidak dikunci. Ia menempelkan telinga ke daun pintu, dan mendengar sesuatu. Suara detak jantung, seperti dari alat monitor EKG. Padahal, seharusnya semua peralatan ICU sudah dipindahkan bertahun-tahun lalu. Dengan perlahan, Raka membuka pintunya. Kamar itu gelap, namun samar-samar, terlihat ranjang pasien di tengah ruangan. Seorang laki-laki terbaring dengan selang di hidung dan jarum infus di tangan. Matanya tertutup, tubuhnya kurus kering. Di sebelahnya berdiri Suster Lilis. Wajahnya tampak berbeda malam ini. Lebih sedih, lebih kosong. Ia membelai rambut pasien itu dengan lembut, lalu menoleh ke arah Raka. "Kamu sudah terlalu jauh, Raka," katanya pelan. "Apa maksudnya? Siapa dia?" tanya Raka. "Dia yang pertama, yang aku rawat sampai akhir, tapi tak pernah bangun. Ia tertinggal di sini, dan aku terjebak bersamanya." Lampu kamar mendadak menyala, dan semua perabot di dalam kamar berubah. Temboknya berjamur, langit-langitnya runtuh sebagian, ranjang itu berkarat, dan tubuh pasien yang semula utuh, kini hanyalah kerangka yang membusuk. Suster Lilis masih berdiri di sana, namun wajahnya mulai meleleh, seperti lilin yang dibakar. Bola matanya jatuh satu persatu, dan suaranya berubah serak. "Kalau kamu tidak pergi, kamu akan menjadi mereka.
menjadi bagian dari tempat ini. Tiba-tiba, pintu kamar menutup sendiri. Raka berlari, mencoba membukanya, tapi tak bisa. Ia menoleh, dan seluruh dinding kamar kini dipenuhi tulisan merah. Lebih besar dari aku tidak pernah dipulangkan. Aku masih di sini, jangan tinggalkan aku sendiri. Dari bawah ranjang, suara rintihan muncul. Seperti seseorang menarik napas terakhir. Udara makin sesak, lampu berkedip, detak jantung dari monitor berbunyi makin cepat. Bip bip bip, Raka menjerit. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang satpam rumah sakit menarik Raka keluar dengan paksa. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini ruang terlarang. Raka jatuh tersungkur di koridor. Saat ia menoleh kembali ke kamar 308, pintu itu sudah tidak ada. Yang ada hanya dinding kosong. Ia menatap sekeliling, tapi para staf, para pasien, semua berjalan biasa. Seolah kamar itu memang tidak pernah ada. Tapi Raka tahu, ia telah masuk. Ia telah melihat, dan mungkin, ia sudah terlalu dalam untuk kembali. Malam Jumat itu hujan turun deras. Angin menggoyang kaca jendela ruang rawat Raka, menciptakan suara-suara aneh seperti rintihan atau ketukan. Tapi malam itu berbeda. Rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Lorong-lorong sepi, tidak terdengar suara perawat, bahkan langkah kaki penjaga malam. Raka tidak bisa tidur, matanya terus terarah pada jam dinding yang terus berdetak menuju pukul 12 malam. Dan tepat saat jarum panjang menunjuk ke angka 12, ia mendengar suara berderak dari plafon kamar. Seperti sesuatu merayap di atasnya. Kemudian, alarm infusnya berbunyi sendiri. Tiit, tiit, Raka menekan tombol panggil perawat. Tapi tak ada yang datang. Lalu, lampu kamar mati. Dalam gelap, terdengar suara langkah kaki pelan, melewati lorong di luar. Perlahan, menyeret, dan berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Krek, pintu kamar terbuka sedikit. Raka menahan napas. Tak ada siapapun yang masuk. Tapi hawa dingin menyelinap ke dalam seperti kabut. Ia keluar perlahan, mencoba melihat siapa yang lewat tadi. Lorong rumah sakit kosong, tapi ia melihat sesuatu yang aneh. Lampu emergensi di ujung lorong menyala merah. Biasanya, lampu itu hanya menyala jika ada evakuasi atau keadaan darurat. Ia berjalan ke arah cahaya itu, lalu menemukan sebuah pintu besi yang biasanya terkunci, kini terbuka setengah. Di baliknya, ada tangga menuju lantai bawah rumah sakit, lantai yang tidak tercantum di denah manapun. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Raka menuruni tangga. Langkahnya menggema ke dinding lembab, dan saat tiba di dasar tangga, ia melihat sebuah pelang tua yang berkarat. Bangsal D, ruang observasi khusus. Bangsal D. Raka tidak pernah mendengar ada bangsal dengan nama itu. Ia mendorong pintunya perlahan. Di dalam, suasananya seperti dunia lain. Lampu kuning temaram, ranjang-ranjang tua berderit ditiup angin, dan jendela-jendela berlapis jeruji besi. Beberapa ranjang tertutup tirai. Di antaranya, suara napas berat terdengar, seperti pasien yang masih hidup. Tapi tak ada perawat, tak ada alat medis modern. Hanya ranjang-ranjang tua dan bau formalin menyengat. Saat Raka melangkah lebih jauh, ia melihat perawat muncul dari balik tirai. Sosoknya kurus tinggi, mengenakan seragam putih pudar. Rambutnya terurai menutupi wajah. Dan yang membuat jantung Raka berhenti, perawat itu melayang. Tidak menyentuh lantai, dia menoleh ke Raka, senyum lebar menyeringai di wajah pucatnya. Selamat datang di bangsal bayangan. Tiba-tiba, seluruh pasien di ranjang mulai duduk. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam legam. Beberapa membuka mulut, tetapi tak ada suara. Yang ada, hanyalah jeritan yang menggema di kepala Raka, jeritan yang tidak terdengar, tapi bisa dirasakan hingga tulang belakang. Temani kami, kau sudah melihat, kau tidak bisa pergi. Raka mulai mundur, tapi di belakangnya, pintu yang tadi ia lewati sudah menghilang, digantikan oleh dinding berdarah yang penuh ukiran nama-nama orang. Ia membaca salah satunya, Raka Aditya.
Ia menjerit. Suster hantu itu mendekat, wajahnya kini berubah menjadi hitam terbakar, dengan mata terbalik ke atas. Dari balik tubuhnya muncul bayangan lain, Suster Lilis. Raka, kamu terlalu dekat. Bangsal ini adalah tempat yang ditinggalkan, tapi mereka masih hidup. Mereka ingin dikenang, dan kamu telah menyentuh ruang mereka. Dalam sekejap, seluruh ruangan bergetar. Ranjang-ranjang terbalik, dinding runtuh, dan dari langit-langit turun tali-tali infus bergelantungan seperti tali gantungan. Raka berlari sekuat tenaga, tubuhnya dihantam debu dan angin dingin, hingga akhirnya ia menemukan celah ventilasi tua yang terbuka. Ia merayap masuk, dan entah bagaimana, ia terhempas keluar ke lorong rumah sakit biasa, dengan tubuh kotor, napas tersengal, dan darah menetes dari lututnya. Saat ia melihat ke belakang, pintu bangsal itu sudah tak ada. Besok paginya, ia memberanikan diri bertanya kepada dokter jaga, apakah rumah sakit ini punya bangsal bernama Bangsal D. Dokter itu hanya tertawa kecil. Bangsal D, itu sudah ditutup sejak tahun 1977. Sempat terjadi kebakaran hebat, semua pasien di sana tewas. Tidak ada yang selamat. Raka terdiam. Ia tahu, malam tadi, ia berada di sana. Dan dia tahu, suatu hari nanti, bangsal itu akan memanggilnya lagi. Raka mulai kehilangan rasa waktu. Setelah malam di Bangsal D, tubuhnya semakin lemah, tapi pikirannya terus gelisah. Ia tak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang tidak. Rumah sakit ini semakin terasa seperti perangkap. Seakan-akan ia sedang dirawat bukan untuk sembuh, tapi untuk ditahan. Pagi itu, Raka mendengar sesuatu yang aneh dari kamarnya. Dinding di dekat kepalanya berdetak. Suaranya pelan, seperti detak jantung. Duk, duk, duk. Ia kira hanya halusinasi, tapi saat menempelkan telinga, detak itu makin jelas. Bukan suara mesin, bukan suara dari kamar sebelah. Detaknya terlalu hidup, terlalu nyata. Raka lapor pada suster jaga, tapi ia hanya tersenyum kaku. Itu mungkin suara pipa air, Mas. Sudah lama begitu. Tapi Raka tidak percaya. Ia mulai mengamati detak itu setiap malam. Menjelang tengah malam, detaknya semakin cepat. Dan pada malam Jumat, suara itu berubah menjadi bisikan. Lebih besar dari, lepaskan aku. Bukakan aku, tolong aku. Raka panik. Ia mengetuk dinding, mencoba mencari tahu apakah ada ruang di baliknya. Dan di salah satu titik, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Dinding itu terasa hangat. Bukan hangat biasa, tapi seperti suhu tubuh manusia. Malam itu, ia meminjam senter kecil milik pasien sebelah dan menyelinap keluar. Ia kembali ke dinding yang berdetak, membawa alat seadanya. Ia mulai mengikis sedikit plester dinding. Di balik lapisan cat, ia menemukan bekas garis, seperti bekas pintu yang disegel. Di tengahnya, ada paku-paku tua dan noda hitam seperti darah kering. Dan saat ia menyentuhnya, detak itu berhenti, hening, sunyi. Tapi dari balik dinding, muncul ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Ketukan yang pelan, namun penuh tekanan. Seperti seseorang yang terkurung, menanti dibebaskan. Tiba-tiba, Suster Lilis muncul di lorong. Tubuhnya seperti biasa, tenang, tidak menginjak lantai. Wajahnya pucat, tapi malam ini, matanya mengeluarkan air hitam. Raka, jangan buka itu, katanya pelan. Apa ini? Tanya Raka. Dinding itu bukan tembok biasa. Itu segel. Dulu pernah ada pasien yang tidak bisa mati. Ia disegel hidup-hidup di balik sana, setelah membunuh 3 perawat dan 1 pasien. Ia tak bisa dikurung di ruang biasa. Ia terus bangun. Jadi, kami membuatkan tempat untuknya. Ini, kuburan, bisik Raka. Suster Lilis menggeleng. Bukan, ini penjara. Raka mundur perlahan. Tapi tiba-tiba, tembok itu mulai berdenyut, seperti daging. Detak jantung kembali terdengar, kali ini lebih keras. Seperti suara dari dalam dada raksasa. Lalu, sebuah tangan mencuat dari celah tembok. Tangan kurus, panjang,
dengan kuku-kuku hitam. Ia meraih udara, seperti mencari sesuatu untuk digenggam. Dinding mulai retak, mengeluarkan darah segar. Suara tertawa menggema dari dalamnya. Aku akan keluar, kalian semua akan merasakan apa yang aku rasakan. Suster Lilis berdiri di depan dinding, lalu menoleh ke Raka. Pergilah, jangan lihat ke belakang, jangan pikirkan suara itu. Kalau kau dengar namamu dipanggil, jangan jawab. Raka berlari secepat mungkin. Sepanjang lorong, lampu-lampu padam satu persatu. Dinding-dinding mengeluarkan cairan merah. Suara-suara aneh memanggil namanya. Raka, Raka, buka pintunya, Raka. Ia menutup telinganya, berlari sampai lututnya goyah. Sampai akhirnya ia pingsan di depan ruang perawat. Ketika terbangun keesokan paginya, ia sudah kembali di ranjang, dan dinding itu terlihat biasa. Tidak berdetak, tidak berdarah, tapi Raka tahu, malam itu, segelnya retak. Dan ia takut suatu saat nanti, dinding itu akan benar-benar terbuka. Sejak insiden dinding berdetak, Raka dipindahkan ke ruang rawat yang lebih terang dan dekat dengan ruang perawat. Dokter bilang itu untuk pengawasan lebih lanjut. Tapi Raka tahu, mereka takut dia melihat lebih banyak. Namun perpindahan kamar tak membuat malamnya lebih tenang. Justru, di kamar baru ini ada satu benda yang membuat Raka tak bisa tidur, cermin besar di sudut ruangan, menempel di dinding kamar mandi yang hanya dibatasi tirai tipis. Setiap malam, saat lampu dimatikan, cermin itu memantulkan bayangan ruangan dengan cara aneh. Seolah-olah ada lorong lain di balik pantulannya. Kadang Raka merasa, saat dia tidur, ada seseorang berdiri di depan cermin. Tapi saat ia bangun dan menoleh, kosong. Hingga suatu malam Jumat, saat ia ke kamar mandi, cermin itu memperlihatkan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Ada perawat berdiri di belakangnya. Seragam putih, rambut disanggul rapi, tapi wajahnya tidak punya mata. Hanya dua lubang gelap menganga. Dan dari lubang itu, mengalir darah perlahan. Raka membalikkan badan, tapi di belakangnya tak ada siapa-siapa. Ketika ia menatap cermin lagi, perawat itu masih ada. Tak bergerak, hanya menatap Raka dalam pantulan. Lalu, perawat itu mengangkat tangannya dan menulis di cermin dengan darahnya sendiri. Jangan percaya apa yang kau lihat. Cermin bergetar, tetesan darah mulai menetes ke lantai. Raka mundur, jatuh terjengkang. Lampu di kamar mandi mati. Cermin menjadi hitam pekat, dan dari balik cermin, terdengar suara napas seseorang. Ketika Raka berusaha kabur, cermin itu meledak sendiri. Pecahan kaca berhamburan, mengenai lengan dan pipinya. Ia berteriak hingga perawat jaga datang. Tapi saat para staf masuk, cermin itu utuh kembali. Tak ada pecahan, tak ada darah. Dan yang lebih mengerikan, mereka bilang tak ada cermin di kamar mandi itu. Saat mereka buka tirainya, hanya ada dinding putih kosong. Mas Raka mungkin halusinasi karena demam, kata perawat dengan gugup. Tapi matanya tidak meyakinkan. Ia tahu sesuatu. Raka diam. Tapi malam berikutnya, rasa penasaran membawanya kembali ke sana. Dan kali ini, ia membawa kaca saku kecil. Ia ingin membuktikan ada sesuatu. Saat ia mengangkat kaca kecil itu ke arah dinding kamar mandi, bayangan perawat itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, wajahnya penuh luka, bibirnya robek seperti disobek paksa. Ia berbisik pelan, dari balik kaca. Aku dijebak di sini. Mereka bilang aku gila, tapi aku hanya melihat apa yang mereka sembunyikan. Lalu ia menunjuk ke dada Raka. Dalam cermin, tampak simbol aneh tergurat di dadanya, padahal tubuhnya sendiri kosong. Kamu sudah ditandai. Kamu akan melihat lebih banyak, sampai kamu menjadi bagian dari pantulan ini. Cermin saku Raka pecah sendiri, serpihannya jatuh ke lantai. Dan saat ia menunduk untuk mengambilnya, dia tak melihat pantulan dirinya lagi. Yang tampak di lantai hanyalah bayangan suster tanpa mata, menatap dari dunia seberang, seolah menanti pintunya terbuka. Besok pagi, Raka coba bertanya pada pasien sebelah tentang sosok suster itu.
Pasien itu pucat. Jangan main-main dengan cermin rumah sakit ini. Ada satu kejadian, perawat muda gantung diri di ruang ganti, tapi mayatnya tak pernah ditemukan. Ia melanjutkan dengan suara gemetar. Sejak itu, wajahnya hanya bisa dilihat di cermin. Tapi kalau kau terlalu sering melihatnya, pantulanmu sendiri akan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Sampai suatu malam, kau tak akan bisa keluar lagi. Karena yang di cermin, sudah menggantikanmu. Raka semakin yakin, rumah sakit ini menyimpan dimensi lain. Dunia yang hanya terlihat saat malam menjemput dan waktu mulai membeku. Ia sudah melihat dinding berdetak, suster tanpa mata, dan bangsal yang tak tercatat dalam denah. Tapi yang ia alami malam itu, adalah mimpi buruk yang tak mengenal ujung. Semua bermula dari suara tangisan anak kecil. Suara lirih, menyayat hati, terdengar dari ujung lorong kamar Raka. Padahal lantai itu khusus dewasa, tak ada anak-anak. Tapi suara itu nyata, menangis, memanggil pelan. Mama, Mama. Raka bangkit dari ranjang. Suaranya datang dari arah barat rumah sakit, lorong yang biasa digunakan untuk pemindahan pasien ke ruang operasi lama yang katanya sudah tidak terpakai. Ia mengikuti suara itu. Lampu lorong menyala temaram, hanya satu-satu. Di setiap langkah, suara tangis semakin jelas. Lalu terdengar suara roda ranjang digeser, krek, krek, padahal lorong kosong. Raka merasa aneh. Ia menoleh ke belakang, tapi tak terlihat apa-apa. Saat menatap ke depan lagi, lorong yang tadi pendek, kini terlihat sangat panjang. Tak masuk akal, ia terus berjalan, tapi yang membuatnya panik, setiap ia melangkah, lorong semakin jauh. Tak ada ujung, tak ada belokan, hanya lorong putih, dengan suara tangis yang semakin pelan dan menjauh. Raka mulai berlari, tapi makin dia lari, lorongnya makin jauh. Tiba-tiba lampu di belakang padam. Lalu satu lagi, lalu satu lagi. Kegelapan mengejarnya, seolah sesuatu mengendap pelan-pelan, menelannya dari belakang. Dan suara tangis itu, berubah menjadi tawa cekikikan. Hihihihihi, suara tawa anak kecil, tapi nadanya mengerikan. Seperti suara bocah yang kesurupan. Raka berhenti, napas tersengal. Dinding lorong mulai bergetar. Dari celah-celah ubin, muncul tangan-tangan kecil, kurus, mencakar udara. Salah satu tangan menyentuh kaki Raka, dingin seperti es. Main sama aku, jangan pulang dulu. Tiba-tiba, sosok anak kecil muncul dari ujung lorong. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat seperti lubang. Ia mengenakan baju pasien yang penuh noda darah. Aku dulu juga dirawat di sini, tapi mereka lupa memulangkan aku. Suaranya dingin. Ia berjalan pelan ke arah Raka, menyeret boneka usang dengan wajah tertusuk jarum suntik. Raka mundur, berbalik dan akhirnya menyadari bahwa lorong di belakangnya berubah total. Dinding dipenuhi coretan darah. Kembalikan aku masih hidup, buka pintunya. Ia tak tahu lagi arah mana yang benar. Ia mencoba membuka salah satu pintu di samping, tapi yang ada hanyalah ruangan kosong berisi ranjang tua dan seikat tali infus tergantung dari langit-langit. Anak itu semakin dekat, kini wajahnya meleleh, separuh tengkoraknya terbuka. Tawa pelannya bergema seperti suara ribuan bocah lain. Bersamaan, kau sudah masuk lorong kami, tak ada jalan keluar. Raka menutup mata, mencoba lari ke arah manapun. Tapi setiap ia membuka mata, ia kembali ke tempat yang sama, di tengah lorong itu. Seolah-olah ia terjebak dalam labirin waktu. Sampai akhirnya, ia menjatuhkan diri, kelelahan. Dan tiba-tiba, tangan kurus menariknya dari belakang. Ia menjerit, mengira itu bocah tadi. Tapi ternyata, itu Suster Lilis. Jangan lihat ke belakang, teriaknya. Tutup mata, ikuti suaraku. Raka mengikuti suara Suster Lilis, berjalan dalam gelap dengan mata terpejam. Suara tangis dan tawa menghilang sedikit demi sedikit. Hawa dingin berganti hangat. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di ruang perawat. Keringatnya membanjir, tubuhnya lemas. Perawat yang berjaga hanya berkata, "Mas Raka tidur sambil jalan tadi."
Kami menemukannya di lorong belakang ruang jenazah. Hampir masuk ruang kremasi. Tapi Raka tahu, itu bukan sekadar tidur berjalan. Ia baru tahu belakangan, dari pasien lama, bahwa lorong belakang ruang operasi lama dulunya memang tempat menitipkan pasien yang sudah tak mampu disembuhkan. Dulu, ruang itu tak pernah ada ujung. Sampai ada seorang anak yang hilang dalam lorong tersebut dan tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, anak itu disebut sebagai penjaga lorong. Menunggu siapapun yang tersesat, agar bisa bermain selamanya. Setelah semua yang terjadi, bangsal kosong, cermin berisi makhluk dari dimensi lain, lorong tak berujung, dan suara-suara dari dinding, Raka merasa dirinya tak lagi sekadar pasien. Ia seperti penghuni rumah sakit itu. Bahkan suster-suster nyata pun kini menatapnya dengan wajah aneh. Seperti melihat seseorang yang akan segera menghilang. Suatu pagi, Raka dibangunkan oleh suster jaga yang baru. Seorang perempuan muda berambut pendek, dengan wajah pucat dan tangan dingin. Ia memperkenalkan diri sebagai Suster Nia. "Aku suster pengganti," katanya. "Mulai hari ini, rumah sakit ini akan ditutup. Kau adalah pasien terakhir." Raka terdiam. "Ditutup? Kenapa?" Suster Nia tersenyum samar. "Karena tempat ini terlalu lama menahan hal-hal yang seharusnya tidak ada di dunia ini." Hari itu, rumah sakit sepi. Tak ada suara langkah, tak ada keluarga pasien, bahkan tak ada dokter. Raka adalah satu-satunya orang yang masih berada di bangsal. Hingga malam tiba, lampu-lampu padam satu persatu. Televisi mati sendiri. Dan dari kejauhan, terdengar bunyi lonceng kecil berdenting, seperti tanda waktu berakhir. Suster Nia datang ke kamar Raka membawa kursi roda. Sudah waktunya pulang. Tapi saat Raka duduk di kursi roda, ia menyadari sesuatu. Cermin di lorong menampilkan pantulan yang berbeda. Dalam pantulan, rumah sakit tampak ramai. Banyak pasien, suster-suster berlalu lalang, tapi semuanya tidak menyadarinya. Dalam pantulan itu, Raka tidak ada. Ia menyusuri lorong, didorong oleh Suster Nia, melewati ruangan-ruangan yang kosong dan lampu-lampu berkedip. Lalu ia melihat sosok-sosok yang dikenalnya, anak kecil yang menangis, suster tanpa kepala, pasien di bangsal D, bahkan Suster Lilis. Mereka semua berdiri di sepanjang lorong. Diam, menatapnya. "Kenapa mereka di sini?" tanya Raka dengan suara serak. Suster Nia menjawab tanpa menoleh. "Mereka tidak pernah pergi, dan kini, kau akan bersama mereka." Jantung Raka berdebar keras. "Apa maksudmu?" Suster Nia menghentikan kursi roda di depan satu ruang operasi tua yang pintunya berkarat. Di atas pintu itu, tertulis samar dengan kapur putih. "Pasien 777 terakhir." "Siapa pasien 777? tanya Raka pelan. Suster Nia menatapnya dengan mata hitam legam. "Itu kamu." Raka hendak bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ditahan oleh ribuan tangan tak kasat mata. Di sekelilingnya, suara-suara mulai berdengung. Lebih besar dari, "Selamat datang. Akhirnya kamu sampai juga. Kami sudah menunggumu." Tiba-tiba ruangan itu terbuka sendiri. Di dalamnya, hanya ada satu meja operasi tua, dan bayangan seseorang terbaring di atasnya. Wajahnya mirip Raka. Suster Nia mendorong kursinya masuk. Saat pintu menutup sendiri di belakang, Raka melihat tulisan besar tergores di dinding. "Lebih besar dari yang pernah melihat dunia ini, tak bisa kembali." Semua lampu padam, gelap total, dan keesokan harinya, rumah sakit benar-benar ditutup. Tak ada arsip pasien atas nama Raka. Tak ada catatan medis. Bahkan orang tua Raka menerima kabar bahwa putra mereka telah keluar dan menghilang di jalan pulang. Tapi kadang-kadang, jika kau melintasi rumah sakit tua itu saat malam, kau bisa melihat lampu satu kamar menyala sendiri. Dan di balik jendela, terlihat siluet seseorang duduk di kursi roda, menatap keluar, seolah menunggu giliranmu untuk masuk dan menjadi pasien berikutnya.